salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Tiara Fernandes dengan NIM 200107016. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang sebuah kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yakni mengenai membeludaknya pengungsi Rohingya di Aceh. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kasus ini, saya akan menjelaskan kronologi dari pengungsi Rohingya ini, bagaimana dia bisa terdampar di Kepulauan Aceh atau salah satu pulau di Indonesia. Nah, ada beberapa titik kronologi penting dalam fenomena ini. Yang pertama, kita lihat tentang asal-usul konflik. Nah, masalah Rohingya ini berakar pada ketegangan antara kelompok etnis Rohingya yang mayoritasnya memeluk agama Muslim dan pemerintah Myanmar atau daerah asal dari pengungsi ini yang didominasi oleh pemeluk atau mayoritas Buddha. Nah, pemerintah Myanmar ini tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Yang kedua, adanya insiden kekerasan awal. Nah, dari insiden kekerasan antara kelompok etnis di salah satu etnis Rohingya Myanmar ini memuncak pada tahun 2012 dan menyebabkan ribuan orang pergi mengungsi. Nah, kemudian yang ketiga, adanya operasi pembersihan militer pada tahun 2017. Nah, tepatnya pada bulan Agustus 2017, insiden serangan kelompok pemberontak Rohingya terhadap pos keamanan Myanmar memicu operasi pembersihan militer yang masif. Nah, jadi dari operasi militer ini, ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh. Kemudian adanya krisis pengungsi di Bangladesh. Jadi mereka sudah pindah ke Bangladesh, terus di Bangladesh itu adanya krisis pengungsi. Nah, akibat dari berbondong-bondongnya orang datang mengungsi di Bangladesh, kira-kira puluhan ribu orang lebih. Nah, para pengungsi ini mencari perlindungan di Bangladesh. Nah, jadi di sana mereka menciptakan salah satu kelompok atau salah satu camp pengungsi yang terbesar di dunia. Jadi di sana pengungsi banyak, terus mereka secara tidak langsung membuat camp atau perkumpulan pengungsi yang terbesar di dunia. Oke teman-teman, jadi menanggapi krisis pengungsi tadi ada tanggapan dari pihak internasional. Nah, tanggapannya, komunitas internasional merespon krisis ini dengan mengutuk tindakan kekerasan dan menuntut perlindungan bagi pengungsi. Banyak organisasi kemanusiaan terlibat dalam memberikan bantuan dan layanan kesehatan maupun layanan logistik di camp-camp pengungsi. Kemudian yang berikutnya, setelah itu percobaan memulangkan pengungsi, tetapi di dalam perjalanan kepulangan ini terjadi gagal atau kesepakatannya gagal. Nah, pada tahun 2018 melihat beberapa upaya repatriasi sukarela, tetapi sebagian besar pengungsi menolak kembali ke Myanmar karena ketidakpastian akan keamanan dan hak-hak mereka. Nah, kesepakatan ini antara Bangladesh dan Myanmar juga mengalami kegagalan. Jadi pengungsi ini mau kembali ke daerah asalnya, tapi rasanya hak-hak mereka itu pasti tidak akan terpenuhi. Kemudian dari peristiwa ini, krisis tersebut berlanjut. Nah, pada puncaknya hingga saat terakhir pembaruan pengetahuan yang pada Januari 2022, krisis pengungsi Rohingya ini terus berlanjut dengan tantangan
integrasi dan kesejahteraan pengungsi di kem-kem Bangladesh dan berbagai tantangan diplomatik di tingkat internasional. Nah, jadi teman-teman, kronologi yang saya jabarkan tersebut memberikan gambaran singkat dan tentu saja tidak mencakup aspek krisis yang kompleks. Jadi situasi ini atau kronologi ini akan terus dapat berkembang dan berkembang lebih lanjut mungkin setelah pembaruan atau setelah fenomena yang terjadi yang kita sering lihat akhir-akhir ini di media sosial. Oke teman-teman, jadi ada juga dampak dari pengungsi yang datang ke Indonesia ini, khususnya di Aceh. Nah, menurut saya Indonesia mengalami kerugian, mencakup kerugian ekonomi, sosial, dan politik. Nah, kerugian tersebut menurut saya mungkin meliputi yang pertama beban ekonomi. Nah, negara yang menerima pengungsi mungkin menghadapi beban ekonomi dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, infrastruktur, dan layanan dasar bagi pengungsi. Kemudian adanya tekanan pada sumber daya. Jadi dampak dari membeludaknya pengungsi ini adanya peningkatan jumlah penduduk, khususnya sekarang mungkin di Aceh. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini bisa menekan atau memberi tekanan pada sumber daya lokal, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan pekerjaan. Kemudian adanya potensi ketegangan sosial. Jadi, membeludaknya atau penerimaan pengungsi Rohingya ini dapat menciptakan ketegangan sosial antara masyarakat lokal dengan pengungsi ini, terutama jika terjadi persaingan atas pekerjaan atau sumber daya yang terbatas. Kemudian adanya ancaman keamanan. Jadi dari peristiwa ini pasti adanya peningkatan jumlah penduduk dapat memperbesar tantangan keamanan, terutama jika situasi pengungsi melibatkan konflik atau perpecahan etnis. Dampak lain menurut saya yakni adanya dampak mengenai lingkungan. Nah, peningkatan populasi dapat meningkatkan tekanan lingkungan, khususnya atau contohnya dalam penggunaan air. Kemudian adanya dampak atau tantangan integrasi. Proses integrasi pengungsi ke dalam masyarakat penerima, khususnya warga Aceh ini, dapat menjadi tantangan, terutama jika kedua kelompok ini memiliki perbedaan antara budaya, bahasa, maupun agama. Yang berikut, pengaruh politik dan diplomatik. Isu dari pengungsi ini dapat mempengaruhi hubungan politik dan diplomatik antara negara yang terlibat, terutama jika negara ini memiliki perselisihan atau ide terkait penanganan krisis. Baik, dari krisis politik ini dapat kita ambil contoh mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di Indonesia ini dapat kita lihat di media sosial yang sedang viral mengenai ide capres yang berbeda mengenai pengungsi Rohingya ini. Ada yang pro maupun kontra. Nah, jika terjadi perbedaan antara calon pemimpin negara Indonesia khususnya, akan terjadi perpecahan di dalam bangsa Indonesia sendiri. Kemudian kita lihat mengenai pengungsi Rohingya tersebut, banyak yang tidak bersyukur. Bersyukur dalam arti bangsa Indonesia sudah menyediakan makanan maupun tempat tinggal sementara atau mereka welcome atas kedatangan ini, tapi dari bangsa Rohingya tersebut merespon kurang baik.
mengenai salah satu contohnya mengenai porsi makanan yang kurang maupun pelayanan yang kurang memadai yang diberikan bangsa Indonesia. Dan kita kembali kepada inti kasus, berdasarkan laporan salah satu organisasi UNHCR atau kita kenal sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya yaitu memberikan perlindungan serta memberikan bantuan berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi, bekerja sama dengan beberapa mitra ini merupakan gelombang pengungsi ini kedatangannya sudah yang ke-10 kali dalam 1 bulan terakhir. Nah, UNHCR juga mencatat total pengungsi yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang tertahan dalam 1 tahun terakhir. Nah, kenapa masyarakat Aceh menerima pengungsi ini yang tentunya memberikan dampak yang agak negatif. Nah, jadi menurut adat, kalau tidak menolong, ada sanksi adatnya. Nah, seorang nelayan di Aceh ini mengatakan bahwa hukum adat laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat yang disebut Panglima Laut mengikat para nelayan untuk siapapun yang kesusahan di laut harus ditolong. Jadi ceritanya pengungsi Rohingya ini terdampar di laut. Jadi ikut jalur laut untuk ke Acehnya. Nah, ada satu slogan yang dipaparkan oleh salah satu nelayan ini, di darat kita bermusuhan, tapi ketika kita di laut kita jadi saudara. Jadi kalau ada yang terkena musibah wajib kita tolong. Kalau tidak menolong pasti ada sanksi adatnya. Nah, jadi menurut salah satu nelayan ini, aturan tersebut sudah turun-temurun dan berlaku dari nenek moyang yang menjadi kekhususan adat Aceh dan kebiasaan ini tidak goyah walau sejumlah kalangan menyuarakan penolakan pengungsi Rohingya. Jadi pada intinya pengungsi Rohingya ini diduga sengaja mendamparkan diri di Aceh. Jadi ketika di laut, berdasarkan hukum adat atau kebiasaan, nelayan yang berada di laut wajib untuk menolong siapapun yang kesusahan di laut. Jika sudah di darat, berarti itu merupakan urusan lain. Jadi urusan pemerintah maupun urusan pemerintah lokal, pemerintah daerah maupun pemerintah lokal. Oke teman-teman, berikutnya saya akan tinjau pengungsi Rohingya ini dari sudut-sudut sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengungsi Rohingya ini tidak terkait secara langsung dengan aspek kepercayaan ketuhanan. Tetapi penanganan dari keadaan ini terhadap mereka dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian kita lihat sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua ini mencerminkan bangsa Indonesia memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya, baik dapat dilihat atau dapat dianggap sebagai wujud dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya adanya bantuan makanan, fasilitas kesehatan. Kemudian sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga ini penanganan pengungsi Rohingya harus memperhatikan nilai persatuan Indonesia. Nah, sehingga dapat menciptakan keselarasan dan integrasi tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Kemudian kita lihat sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila keempat ini
uh, pengungsi Rohingya atau keputusan terkait pengungsi seharusnya melibatkan pertimbangan hikmat kebijaksanaan dalam upaya menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama, baik itu dari pengungsi Rohingya maupun warga masyarakat lokal itu sendiri. Yang terakhir, sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima ini, dalam menangani pengungsi dengan memberikan hak-hak dasar dan perlindungan bagi pengungsi tersebut secara tidak langsung mencerminkan komitmen terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di akhir video menanggapi krisis pengungsi Rohingya, solusi yang dapat saya tawarkan mencakup pendekatan lintas sektor yang melibatkan kerjasama internasional dan langkah-langkah konkret di tingkat nasional. Beberapa solusi yang dapat saya tawarkan yakni melibatkan yang pertama, bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan ini memberikan bantuan kemanusiaan mendesak seperti makanan, air bersih, tempat perlindungan, dan layanan kesehatan. Yang berikut, negosiasi diplomatik. Nah, pada solusi yang kedua ini, langkah yang dapat ditempuh melalui kita harus mendorong dialog dan negosiasi diplomatik antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi politik dan perdamaian. Kemudian, solusi yang ketiga yang dapat saya tawarkan mengenai perlindungan hukum. Nah, dari perlindungan hukum ini memastikan perlindungan hukum bagi pengungsi, termasuk hak untuk bekerja, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Yang berikut, solusi yang keempat yang dapat saya tawarkan adalah relokasi dan integrasi. Nah, solusi ini mengembangkan rencana relokasi dan integrasi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya dengan memperhatikan keberlanjutan dan hak asasi manusia. Yang berikut solusi yang dapat saya tawarkan mengenai bantuan pembangunan. Nah, dari solusi kelima ini dapat mendukung program pembangunan di daerah asal pengungsi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk mereka kembali pulang ke Myanmar secara aman dan layak. Kemudian solusi berikut adanya kerjasama internasional. Nah, di solusi ke-6 ini langkah yakni yang dapat kita lakukan menggalang dukungan dari komunitas internasional untuk memastikan tanggapan apa yang dapat berkoordinatif dan efektif terhadap krisis pengungsi Rohingya yang membeludak di Aceh tersebut. Kemudian solusi berikut adanya pendidikan dan kesadaran. Nah, dari solusi ini memberikan akses pendidikan dan kampanye kesadaran untuk membangun pemahaman dan dukungan terhadap masyarakat pengungsi Rohingya. Solusi yang berikut yakni penyelidikan pelanggaran HAM. Nah, solusi yang ini kita harus mendukung penyelidikan internasional terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi
dan memastikan pertanggungjawaban dari pelanggaran ini. Kemudian solusi yang terakhir menurut saya yakni harus adanya penguatan kelembagaan. Nah, menguatkan kelembagaan dan juga kapasitas pemerintah serta lembaga LSM untuk menangani krisis pengungsi dengan lebih efektif. Kemudian dari solusi tersebut solusi yang saya jabarkan tersebut penting untuk mencapai solusi yang holistik, menggabungkan dimensi kemanusiaan, keamanan, dan pembangunan. Nah, tujuannya untuk mengatasi akar penyebab dan dampak krisis pengungsi Rohingya tersebut. Baik, sekian video pemaparan saya, tanggapan saya mengenai kasus Rohingya ini. Saya mohon maaf bila ada kurang kata dan bahasa dalam video yang saya buat ini. Terima kasih.